Kondisi bumi saat ini akibat perubahan iklim cukup mengkhawatirkan. Tidak hanya bencana yang secara intensitas dan durasi semakin bertambah, namun juga krisis air serta krisis pangan yang juga berimbas pada berbagai sektor kehidupan. Halo pemirsa, selamat berjumpa dalam program Breaking News. Program ini akan memberikan informasi pada Anda terkait isu besar yang terjadi di sepanjang hari ini. Dan kami akan menyajikan dalam mengemas sebuah makna dalam sebuah berita. Bersama saya, Yasmin Kristiarasi. Dan saya, Indah Lestari Lidwina, akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Pemirsa, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwi Korita Karnawati mengajak generasi muda berperan aktif dalam upaya melestarikan lingkungan dan menyelamatkan bumi dari perubahan iklim. Sementara itu, World Meteorological Organization atau WMO mencatat bahwa tahun 2023 menjadi tahun dengan penuh rekor temperatur. Di antaranya adalah sepanjang Juni sampai Agustus menjadi 3 bulan terpanas sepanjang sejarah, serta gelombang panas atau heat wave terjadi di banyak tempat secara bersamaan. BMKG mencatat secara keseluruhan, tahun 2016 merupakan tahun terpanas di Indonesia dengan nilai anomali sebesar 0,8 derajat Celcius relatif terhadap periode klimatologi 1981 hingga 2020. Untuk itu, kami sudah terhubung dengan tim kami, yakni Yuflin di lokasi, beserta Arya sebagai kameramen. Selamat siang Yuflin dan Arya. Selamat siang Yasmin dan Indah serta seluruh pemirsa di rumah. Saat ini saya Yuflin Natalia sedang berada bersama narasumber kita yakni Bu Dwi Korita dalam program Green Leadership Indonesia atau GLI dengan tema pemahaman tentang isu perubahan iklim bagi Green Leaders yang diselenggarakan oleh Institut Hijau Indonesia. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Baiklah, hari ini bersama dengan narasumber kita akan berbincang singkat terkait fakta bahwa kondisi bumi saat ini sedang terlalu panas untuk dihuni oleh manusia. Nah, bagaimana tanggapan Kepala Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika? Maka akan kita simak penjelasan dari Ibu Dwi Korita saat ini. Ya, saya merasa bahwa ini situasi genting ya, Indonesia butuh iklim. Pemikiran sekaligus tindakan nyata yang inovatif dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian bagaimana Ibu terkait pendapat Anda tentang korelasi pemanasan global ini terhadap berbagai bentuk sektor dalam kehidupan, terkhususnya di sektor Food and Agriculture Organization atau FAO sempat menyampaikan bahwa pada tahun 2050 maka akan terjadi pemanasan global yang sangat merugikan dan membuat bumi ini tidak layak lagi atau mengalami ancaman krisis pangan. Baik, ya kalau kita melihat secara langsung kondisi di belahan dunia lain, belum lama ini India menolak rencana impor beras dari Indonesia karena tengah menetapkan kebijakan ekspor guna memenuhi kebutuhan logistiknya. Nah, situasi ini menggambarkan bahwa negara lain juga berupaya mengamankan stok pangan mereka. Secara kondisi cuaca dan iklim yang gak menentu ini membuat banyak negara yang juga mengalami situasi sulit. Jadi bagaimana Ibu terkait langkah yang diambil sebagai bentuk penanganan yang segera dilaksanakan oleh BMKG sendiri untuk menghadapi kondisi terkait? Saya dan tim percaya bahwa untuk memitigasi ancaman krisis pangan, BMKG terus melakukan literasi iklim melalui sekolah lapangan iklim. Sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi terkait memitigasi ancaman iklim, krisis pangan dan lain sebagainya, maka akan dilakukan literasi iklim. Terkait dengan literasi iklim sendiri, Bu, siapa saja yang kiranya menjadi sasaran pelatihan? Sasarannya adalah petani Indonesia. Mereka perlu diajar dan dilatih keterampilannya untuk terampil dalam memahami bagaimana strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lingkungan wilayahnya guna memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Bu Dwi Korita. Baiklah pemirsa, sebagaimana wawancara yang telah kita dengarkan tadi, beliau pun menambahkan bahwa generasi muda harus terlibat dalam berbagai aksi mitigasi dan perubahan iklim secara langsung, termasuk mencegah laju perubahan iklim itu sendiri serta menjaga keberlanjutan alam untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Saya Yuflin Natalia beserta tim kameramen Arya Rifki Nugraha kami kembalikan ke lokasi.
Baik, terima kasih untuk liputan dari tim redaksi Media Utama. Pemirsa sekalian, informasi terkait pemanasan global memang merupakan tindakan yang patut kita perhatikan sedari sekarang. Ajakan penting bagi generasi muda untuk ambil tindakan dan terlibat dalam berbagai aksi mitigasi dan perubahan iklim, termasuk mencegah laju perubahan iklim itu sendiri, untuk menjaga keberlanjutan alam dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Baik pemirsa, demikianlah breaking news kita hari ini. Saya Indah Lestari Lidwina bersama rekan saya, Yasmin Kristiarasi, mewakili seluruh rekan redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa.